Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan. Dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 15 ayat 28. Saya bacakan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya ya dikatakan bahwa ini ada seorang ibu yang anaknya itu kerasukan roh jahat, ya, sakit karena roh jahat. Waktu itu ya di daerah sekitar Tirus dan Sidon, ya perempuan itu mendatangi Yesus. Lalu dia memohon supaya Yesus itu menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus menjawab, "Aku diutus untuk domba-dombaku yang hilang dari umat Israel." Terus perempuan itu mengejar lagi. Ya bahkan ketika dikatakan bahwa ya tidak pantas memberikan roti kepada anjing, dia tetap ya kekeh tidak menyerah. Dia katakan bahwa tetapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dia terus dengan imannya, dengan harapannya untuk Yesus menyembuhkan anaknya. Sekalipun seakan-akan sudah tidak mungkin lagi. Ya karena Yesus sepertinya tidak berkenan. Tetapi perempuan itu terus saja. Ya, dia menyatakan imannya. Pokoknya aku percaya Yesus bisa. Pokoknya aku terus berjuang. Itulah ya kasih seorang ibu yang luar biasa untuk anaknya. Hingga akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ini yang luar biasa. Ya, jadi sekali lagi bukan Tuhan yang memulai melakukan mujizat menyembuhkan, tetapi diawali dari iman seorang ibu yang menginginkan anaknya itu ditolong, anaknya itu dibebaskan dari kuasa setan, yang anaknya supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus, ya saya tahu itu bukan berarti menolak sesungguhnya. Ya, Yesus mau melihat juga sejauh mana iman perempuan atau ibu ini. Apakah dia akan berjuang terus ataukah dia menyerah? Ya, ternyata perempuan tidak menyerah. Dia terus menyatakan imannya. Bahkan dia tidak tersinggung ketika dikatakan, ya tidak pantut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, seakan-akan direndahkan. Tetapi disitulah, ya, jadi perempuan ini, si ibu ini, dia tidak tersinggung dengan apa perkataan Tuhan. Ya,
tetapi dia menunjukkan imannya. Sekalipun dikatain apa, aku tetap akan merendahkan diri. Ya, anjing ini makan di remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dia merendahkan diri. Dia dan bangsanya, ya mungkin dianggap ya bangsa orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dan bangsa Israel dia bangsa yang lebih. Ya, tetapi dia berkata, ya anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, tuannya siapa? Ya, orang-orang Yahudi, artinya posisinya. Ya, dia direndahkan, oke, enggak apa-apa. Ya, tetapi yang jelas aku percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anakku. Intinya itu sebetulnya. Ya, mau direndahkan seperti apa, dia tidak tersinggung. Itu sikap hati, bahkan imannya tidak goyah. Imannya tidak berubah. Dia tetap percaya, dan pada akhirnya Yesus menyatakan, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan Alkitab katakan, seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat dikasihi Tuhan, butuh iman yang teguh untuk kita mengalami sesuatu. Butuh iman yang tidak goyah ketika kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap terus berdoa, tetap terus berharap, tetap terus mengimani apa yang kita percayai. Ya, menunjukkan seberapa kita memiliki iman di hadapan Tuhan. Semakin kita teguh iman dan pengharapan dalam Tuhan, disitulah Tuhan akan menyatakan seperti ini. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat iman yang begitu besar dari seorang perempuan itu. Mari jemaat dikasihi Tuhan, miliki iman yang besar, yang tidak tergoyahkan, yang tidak menyerah di tengah jalan, yang tidak pernah putus asa. Sekalipun ada masalah, berdoa belum dijawab, berdoa lagi. Berdoa belum dijawab, berdoa lagi. Belum dijawab lagi, berdoa terus seperti perempuan ini. Terus katakan, ya, nyatakan imanmu, bahwa engkau percaya Yesus sanggup. Engkau percaya Yesus bisa. Dan sampai Tuhan melihat imanmu yang besar. Itulah yang akhirnya membuat Tuhan mengabulkan doanya. Dan mujizat terjadi. Anak itu sembuh. Cuma dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua. Ketika engkau sedang dalam pergumulan, engkau berdoa, kok tidak ada jawaban? Engkau berdoa, kok tidak ada pertolongan? Engkau teruslah berdoa, terus berdoa dengan iman, yakin, percaya. Sampai Tuhan katakan, besar imanmu. Dan mujizat terjadi. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tidak menyerah ketika menghadapi masalah. Dan tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun seakan-akan tidak ada harapan, tetapi dengan iman, biarlah kami selalu memandang Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dan kami mau tetap percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan. Dan disitulah kami mau percaya kuasa-Mu yang akan dinyatakan. Seperti atas perempuan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.